Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Eh, para audien yang mulia atau para viewer dari Real Thinker Institute, pagi ini alhamdulillah saya kedatangan tamu pemikir dan juga dosen hubungan internasional yang bernama Dr. Asep Kamaludin Nasir. Selamat pagi, Bapak. Sehat ya, Bapak Ya, ya? selamat pagi, Mas Maruf. Selamat pagi. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana Mas Maruf juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Asep, jadi saya dengar ya dari kawan bahwa Pak Asep ini selain dosen HI juga ketua Asosiasi HI di Indonesia, betul Ya, ya? ya benar, benar, benar. Baik, Saya ya, betul dari 2020 2020 sampai sekarang ya, belum ganti ya. sampai ya, ya. Jadi Bapak aktif mengajar hubungan internasional tapi juga di organisasi asosiasi itu aktif juga. Aktif juga insya Allah ya. Ya Baik, kita jadi mendapat manfaat lah. ya. Jadi teman-teman Pak Asep ini selain pakar HI, dosen HI juga aktif di Asosiasi Hubungan Internasional. Tentunya tidak asing dengan isu-isu geopolitik, isu-isu internasional. Nah, untuk memulai perkenalan saya dengan Pak Asep, ya karena kami pernah bertemu dalam satu forum baru sekali dan insya Allah mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain bisa bertemu. Nah, secara intelektual saya belum pernah kontak gitu kan. Kalau secara fisik bisa kita salaman dan seterusnya, tapi secara intelektual belum. Nah, untuk mengetahui itu salah satunya adalah mengetahui penelitian beliau ya, Ya. yaitu di disertasi ya. Kita ngomongin tentang disertasi dari Pak Asep Kamaludin. Nah, Pak Asep Kamaludin bisa diceritakan kenapa dan apa judul dari disertasi Bapak? Kemudian kita masuk pada bagian inti dari disertasi itu. Silakan, Pak Asep. Ya, terima kasih Mas Maruf dan juga salam untuk viewer ya, untuk teman-teman semua. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Asep Kamudin Nasir. Ya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berjumpa pada kesempatan ini walaupun secara melalui dunia maya ya. Ya, Eh, Tadi memang persentuhan saya di dunia HI ini sebetulnya eh, diawali karena saya mengambil S2 ya, S2 di Prodi Politik dan HI di khususnya di Timur Tengah ya di UI. Sementara S1 saya memang sastra Arab gitu ya. Nah, hmm, kemudian di, ada dipertegas lagi dengan ya saya bisa melanjutkan kuliah S3 di Unpad dan kebetulan eh, karena memang dari dulu sudah eh, senang gitu ya melihat kondisi di Timur Tengah dalam artian senang dalam artian sedih ya senang dalam artian sedih ya sehingga saya tergerak untuk membahas apa kajian baik tesis maupun disertasi saya khususnya terkait dengan Iran. Untuk disertasi saya mengambil tema waktu itu kebijakan luar negeri Iran dalam menghadapi Amerika Serikat terkait program pengembangan nuklir Iran periode 2005-2013. Jadi ini saya ambil periodenya Presiden Ahmadinejad ya, di mana latar belakang atau yang melatar belakangi dari penelitian ini eh, secara global kita tahu bahwa konflik kepentingan di Timur Tengah ini sangat kental ya, sehingga menjadikan dinamika politik internasional di Timur Tengah ini melibatkan banyak aktor. Gitu ya. Nah, di antaranya mungkin spesifik ya konflik Iran dan AS ya, di mana saya bercerita di disertasi itu di latar belakang bagaimana awalnya Iran dan AS ini berkonflik ya, padahal awalnya sebetulnya sudah pernah bermesraan ya, gitu ya.
Dan Iran sendiri kan mengalami 2 kali revolusi ya, tahun 1928 dan juga 1979. Nah, titik awal konflik dengan AS ini sebetulnya dimulai dari 1979 ketika Iran melakukan revolusi ya dipimpin oleh Ayatullah Imam Khomeini ya. Nah, kemudian secara uh, dari tahun ke tahun ya mungkin dendam saya melihat lebih kepada AS ini memang dendam ya kepada Iran itu apalagi waktu disanderannya sekitar 70-an diplomat ya pada saat terjadinya revolusi ya walaupun ya tidak ada korban gitu ya. Sehingga apapun dari mulai itu apapun yang dilakukan oleh Iran ini menjadi perhatian ya menjadi perhatian Amerika Serikat khususnya ya. Dan apalagi ketika Iran ini mengembangkan uh, nuklir yang sebetulnya fasilitasnya sebenarnya dulu diberikan awalnya memang diberikan oleh Amerika juga gitu nuklir itu ya fasilitas nuklir itu. Nah, kemudian pada masa Presiden Ahmadinejad ya ditingkatkanlah proses pengembangan nuklir ya dan ini menjadikan AS semakin apa ya gerah ya dan curiga ya atas upaya Iran eh, ingin menjadi ya superpowernya negara di kawasan Timur Tengah apalagi setelah Irak diinvasi ya dulu itu kan Irak Iran ini. Nah di Iran ini satu-satunya negara yang dianggap ancaman oleh Amerika Serikat dan bukan hanya oleh Amerika saja, tapi Amerika ini ngajak-ngajak gitu, ngajak-ngajak negara lain gitu ya, agar ikut menjadikan Iran sebagai ancaman, termasuk negara-negara yang ada di Timur Tengah gitu ya. Oke, baik Pak Asep. Jadi sedikit saya review lagi. Pak Asep ini sastra Arab S1 UI ya, UI. UI, UI, maaf, UI. UIN ya. Kemudian Kalau S2, dulu pasti ya, ya. oh ya Yen. Kemudian S2-nya di Prodi dan apa politik dan HI di Timur Tengah dulu PSKTTI Mas di UI di UI ya. program pasca. Hmm. Pertama Kalau sekarang UIN, UI, kemudian UI, S3-nya di Universitas enggak. Pajajaran. Nah, S2-nya tentang apa penelitiannya? Dulu tentang Wilayatul Faqih juga, tapi pada Oh, masa Muhammad Khatami. Jadi hmm. judulnya itu kekuasaan politik ya wali Faqih ya di masa pemerintahan Presiden Khatami. Ya. Baik. Jadi Pak Asep ini sudah dari sejak ya pertamanya sudah ke Timur Tengah. Maksudnya tentang Timur Tengah, kemudian ada basic sastra Arabnya tentunya untuk mendapatkan berita, kemudian buku-buku Ya. yang berbahasa Arab sudah terbiasa, kemudian S2-nya masuk udah langsung ke jantungnya konsep politik di Iran, zamannya Ya. Khatami, kemudian S3-nya berkenaan dengan kebijakan luar negeri Iran menghadapi Amerika teruntuk Ya. kebijakan nuklir. Kira-kira begitu ya, Nah, secara spesifik nuklir ya. Nah, betul betul. ini menarik Pak Asep. Jadi kenapa ya menjadi pertanyaan itu kenapa? Ini berkaitan dengan backgroundnya Pak Asep sebagai seorang peneliti di HI. Di HI kan banyak teori gitu kan. Kira-kira nanti bisa diceritakan pakai teori apa? Tapi sebelum menjawab itu, kenapanya ini menarik bagi kajian HI? Kan banyak negara-negara yang lain, ya kan? Ada Turki, ada Mesir, ada Yaman, ada banyak sekali negara-negara di Timur Tengah, mungkin ada 60-an. Nah, kira-kira kenapa Betul. Iran? Ini dijawab dulu nih. Ya, Hmm. kenapa Iran ya? Mungkin karena saya ingin ke sana gitu. Jadi kita neliti dulu. Oh gitu. Gini, pertama mungkin sebenarnya ketertarikan saya ke Iran itu terinspirasi ketika saya studi S2 yang waktu itu guru saya itu dosen saya tuh Pak Riza Sihbudi. Oh ya Pak Riza. Hmm. Budi ya. Beliau cerita banyak ya tentang revolusi Iran ya. Eh, kemudian eh, dari situ
saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut ya tentang Iran, melihat dari model ataupun sistem kepemimpinan di Iran yang menurut saya unik, unik dalam artian Iran ini berbeda dengan negara-negara lain yang di Timur Tengah khususnya ya, apalagi dengan konsep wali fakihnya gitu ya, sehingga uh, walaupun Irak ya katakanlah uh, dia mencoba menggabungkan demokrasi dan teokrasi lah mungkin gambarannya seperti itu, dan itu mungkin hanya didapatkan di Iran gitu ya. Jadi ketika mengatakan uh, Republik Islam Iran itu, menurut saya hanya Iran yang memang bisa mengimplementasikan sesuai dengan apa yang komitmen sebagai Republik Islam Iran ya. Atau kata Islamnya ini yang menarik untuk dikaji lebih lanjut gitu ya. Sehingga saya Hmm. memutuskan untuk dari S2 ya, apalagi dengan profil eh, Presiden Hatami ya, Hmm. yang sangat terbuka, moderat gitu ya. Sampai anak saya pun dikasih nama Hatami ujungnya, Pak. Hmm. Baik Pak Asep. Jadi kenapa saya tanya itu? Karena memang ada hubungannya kira-kira. Eh, Pak Asep kebetulan mengambil pada masa Ahmadinejad untuk disertasi dan Khatami untuk wilayatul faqihnya. Jadi sistem politiknya kemudian implementasi kebijakan luar negeri yang kebetulan presidennya Ahmadinejad. Nah, pertanyaan ini sebenarnya ini nggak apa ya umum ya. Pertama dari sisi kata Iran itu sendiri, ya kan? Iran itu Ya, sendiri ya di publik Syiah kan begitu. Islam betul. menjadi sebuah dasar negara. Dan kalau dilihat dari akademik ya, kajian akademik itu tidak populer gitu kan, tidak populer. Artinya teokrasi itu kan sesuatu yang barang yang negatif, ya kan? Barang Betul. yang negatif dan tidak usahlah itu kan abad pertengahannya Barat. Nah, ini eksis. Nah, kira-kira dari sisi Islamnya itu tadi yang Pak Asep tadi bilang itu, kira-kira ini menurut Pak Asep itu demokratis, sah, atau masih ada sesuatu yang perlu diperdebatkan? Sebelum menjawab ke arah kebijakan dari Ahmadinejad. Ya. Eh, Kalau saya yang namanya demokrasi itu sangat dinamis ya. Artinya sebuah negara mengambil keputusan, mengambil satu sistem tertentu, pastinya berlandaskan kepada latar belakang sosial budaya negara tersebut. Ya. Dan Iran dalam hal ini ya eh, sudah sangat tepat mengambil sistem tersebut gitu ya. Meskipun karena selama ini kan kita memahami demokrasi itu dalam perspektif Barat ya. Hmm. Artian katakanlah garis besarnya one man one vote dan sebagainya. Itu pun sebetulnya sudah dilakukan oleh Iran ya. Dan ada lembaganya gitu di pemilihan secara langsung, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif itu pun ada gitu ya. Tapi ada semacam ini penyesuaian, Hmm. penyesuaian di sini yaitu dengan sehingga muncullah istilah teokrasi itu eh, meskipun sepertinya Iran sendiri tidak declare begitu ya teokrasi. Tapi ini adalah untuk mengimbangi, mengimbangi dalam artian eh, jadi yang namanya state actor itu ya atau aktor negara itu tidak harus selalu didominasi oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memang hanya mengurus pemerintahan gitu. Dalam artian mengurus masyarakat, mengurus rakyat. Nah, sementara yang ngurusin pemerintahnya sendiri siapa? Artinya yang bisa menjadi balance of power-nya gitu ya, penyeimbang. Makanya kehadiran wali fakih di sini tentunya dengan majelis konvergennya ya ini menjadi satu uh, yang menarik gitu ya dan diberikan wewenang juga untuk ikut ya memberikan masukan
mengatur negara, bahkan sampai eh, bisa memberikan semacam impeachment ya terhadap presiden pada saat tersebut gitu, ataupun pada masa itu gitu ya. Hmm. Jadi itu mungkin Pak Maruf yang Baik. bisa saya jelaskan. Jadi intinya sah-sah aja, sah-sah aja. Jadi Ya tidak ada. sah-sah saja. Itu kan Hmm. untuk kebaikan, Mm-mm. kalau basisnya nasional interest ya apapun sah saja. Sah-sah aja. Kan Baik, nasional. Ya kita betul. masuk ke Kemenlu nih, karena Pak Asep ini fokus di HI ya. Nah, kebijakan luar negeri Iran yang Pak Asep tadi bilang untuk melawan Amerika, maksudnya melawan kebijakan Amerika yang membatasi ya, membatasi kebijakan nuklir dalam negeri Iran. Nah, kira-kira menurut Pak Asep ini sikap-sikap ya, sikap-sikap melawan itu sendiri adalah bagian dari kebijakan sistem tadi yang permanen atau dia keputusan presiden? Ya, presiden kan berganti gitu kan. Sebelum Ya. Ahmadinejad, setelah Ahmadinejad, Rohani, ya kan sekarang Raisi. Kira-kira menurut penelitian Pak Asep itu postur dan kebijakan luar negeri Iran seperti itu karena memang sistemnya seperti itu, terinspirasi sistem itu, artinya juga komitmen terhadap konstitusi atau memang ada faktor-faktor kebijakan dari presiden. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Asep? Ya pertama, sebetulnya lahirnya sebuah kebijakan itu menurut saya lahir bukan untuk melawan satu negara ya, tapi Hmm. lebih kepada based on national interest. Kalau bertentangan, berbeda dengan negara lain, kepentingan negara lain itu sebenarnya soal lain. Hmm. Artinya ketika dia bertentangan dengan Amerika, Iran mempertahankan kebijakannya bukan berarti melawan dong. Hmm. Jadi melawan itu ketika Amerika memaksa gitu, nah itu, nah, dia hanya mempertahankan. Gitu. Tapi itu Hmm. tadi yang dimunculkan di publik itu kan seperti sebuah perlawanan. Makanya saya di judul ini juga kan bahasanya menghadapi, Menghadapi ya. bagaimana menghadapi ya, bagaimana Iran itu mencoba menjelaskan dengan cara yang apa ya diplomatis itu ya, bahwa Iran ini memang pengembangan program nuklir ini kan tidak identik selalu dengan pembangunan senjata nuklir gitu ya. Hmm. Karena dari awal itu Iran sebagai negara memang perlu energi nuklir untuk pengembangan industri domestik gitu ya. Sehingga menjadi hal yang menurut saya menjadi hal yang berlebihan ketika negara pengen memakmurkan negaranya sendiri kok dianggap melawan gitu ya. Negara ingin maju kok dianggap menentang gitu ya. Nah, terus kalaupun memang apa menurut saya kebijakan itulah yang memang harus menurut saya permanen ya. Harus Hmm. secara permanen ini menjadi apa yang memang yang paling dibutuhkan oleh masyarakat ya. Sekarang kan ya faktanya mungkin Pak Maruf sendiri bisa tadi mengatakan transportasi murah, kemudian ini murah sebagainya. Itu sebetulnya bagian dari dampak diantaranya ya, dampak dari pengembangan program ya, program-program pemerintah diantaranya ya pengembangan program nuklir Iran itu. Nah ini yang mungkin eh, sifat apa ya dari perspektif kebijakan luar negeri itu sesuatu yang sah secara teori ya bahwa itu kan kebijakan luar negeri itu kan berbasis national interest gitu ya. Nah, Hmm. tinggal memang upaya pemimpin pada saat itu ya yang terus-menerus ya secara gencar melakukan berbagai langkah diplomasi ya ke seluruh dunia untuk meyakinkan bahwa program pengembangan nuklir merupakan sebuah program yang tujuannya damai gitu. Di samping ditujukan untuk kebutuhan industri domestik begitu. Hmm. Makanya waktu itu kan keliling tuh Ahmadinejad itu termasuk ke Indonesia ya gitu. Hmm. Yang ternyata menjelaskan itu. Baik, baik Pak Asep, saya sudah menangkap. Jadi itu national interest, di mana setiap negara memiliki national interest. Jadi bukan karena insidental suatu kebijakan dari pemerintahan presiden tertentu. Nah, sekarang dari HI itu sendiri, Pak Asep, sejauh mana Iran itu bisa menjelaskan ke publik, di mana mereka secara national interest itu kan untuk kepentingan sipil, ya kan? Untuk kepentingan sipil, 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 sipil. Negara maju mana yang tidak memiliki apa pengembangan ya, pengembangan teknologi nuklir untuk sipil.
negara maju mana? Ya kan, Eropa sebagian besar menggunakan energi ini untuk kepentingan sipil, dan itu kalau diterima kan alasan apa lagi kan gitu. Dan satu-satunya alasan adalah excuse, tuduhan bahwa pengembangan itu untuk senjata nuklir. Nah, kira-kira dalam menjelaskan itu dari detik pertama kali revolusi 1979 sampai sekarang, kira-kira berhasil atau tidak? Ini kan menarik ini. Jadi ada satu negara Islam di mana ditekan oleh negara besar, yaitu Amerika Serikat, melalui instrumen PBB, melalui tekanan sanksi dan seterusnya, tapi menjelaskan ya, menjelaskan dengan nggak tahu nih Pak Asep ini menjelaskannya itu seperti bisa diterima oleh publik dengan bahasa-bahasa tertentu, misalnya zamannya Menlu Jawad Sarif, ya kan? Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Asep ini? Sukses nggak dalam menjelaskan ini? Ya, terima kasih. Pertama memang eh, ini saya ada yang namanya bagaimana memformulasikan kebijakan luar negeri ya. Itu eh, di mana bagian dari bentuk birokrasi yang mengedepankan struktur domestik ya. Dalam hal ini ada beberapa poin. Yang pertama meliputi unit analisa dasar ya, bahwa kita harus memahami kebijakan politik itu merupakan produk politik yang ditujukan untuk memunculkan posisi tawar sebuah negara. Jadi memang dari analisa dasar ini, memang dengan Iran apa, dan ini menurut Ellison ya, bukunya Ellison, bahwa dengan Iran mampu mengembangkan nuklir ini, Iran ini apa istilah itu melakukan lompatan gitu ya. Ya, jadi melakukan shortcut. Jadi yang awalnya negara berkembang, tapi dengan apa dia mampu mengembangkan teknologi nuklir, ya terlepas dari itu ya tadi ya kecurigaan dia memproduksi senjata atau tidak, dan itu pun sudah dibuktikan ya oleh Ahmad Baradei bahwa Iran tidak terbukti waktu itu dengan kunjungan IAEA ya dan badan nuklir dunia ya. Jadi secara analisa dasar ini menjelaskan bahwa posisi Iran ini mampu memunculkan posisi tawar sebuah negara. Gitu. Dan juga poin yang kedua dalam konteks organisasi ya, karena di mana negara ini kan organisasi terbesar ya. Jadi secara organisasi Iran berhasil juga memberikan mampu mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi negara-negara lain yang tentunya eh, dan memperlihatkan bahwa Iran memang satu negara yang apa ya punya konsep dan punya skala prioritas gitu ya. Nah kemudian tadi ya unit analisa dasar, kemudian organisasi ya, dan juga bagian penting dari sebuah kebijakan luar negeri juga adalah bagaimana proses pengambilan keputusan itu melalui input atau faktor penentu yang diubah menjadi output kebijakan luar negeri. Nah ini semua sudah Presiden Ahmadinejad lalui gitu. Artinya secara teoritis, secara akademik ya ya seperti ini sudah berjalan, secara konseptualnya sudah berjalan gitu. Artinya sesuai dengan teori-teori yang selama ini kita pahami. Apa kemudian output yang berimplikasi ya dari kebijakan luar negeri masa itu ya, implikasinya terutama masalah militer, keamanan gitu ya. Kemudian status politik diplomatik ya, ekonomi pembangunan dan budaya gitu. Sehingga secara umum pada saat itu ya dari tahun 79 di mana Iran itu ya negara yang luar biasa ya, sudah mengalami proses baik dibombardir dengan waktu itu perang Irak gitu ya, kemudian dibombardir dengan embargo, tapi karena eh, Iran mampu ya mempertahankan kebijakan luar negerinya ya dan meyakinkan masyarakatnya, itu yang terpenting ya, dukungan masyarakat ya, sehingga bisa survive sampai saat ini. Artinya dulu kekhawatiran
saya ingat betul ya ketika memperhatikan pidato Obama bahwa the war option on the table, katanya bahwa opsi perang ini ada di meja saya, katanya gitu. Jadi Hmm. ternyata ya sampai saat ini ya alhamdulillah tidak terjadi perang itu ya, yang dulu Iran diancam mau diserang dan sebagainya. Baik, baik Pak Asep. Selanjutnya ya tentang teori nih, tentang teori dan hasil dari disertasi itu seperti apa. Tapi sebelum menjawab itu, sedikit saya kasih komentar tadi dari penjelasannya Pak Asep. Satu sisi kebijakan Iran itu adalah di bidang politik, yaitu dukungan terhadap Palestina, dan itu adalah menjadi alasan kenapa ditekan, diberi sanksi dan dibatasi ya pengembangan teknologi nuklirnya. Di satu sisi, teknologi itu sendiri adalah kebijakan dalam negeri Iran yang itu secara rasional dibutuhkan oleh masyarakat Iran sebagaimana negara yang lainnya. Kan gitu. Di satu sisi itu, satu sisi teknologi, satu sisi politik, menjaga konsistensi politik luar negeri, satu sisi menjaga pengembangan teknologi nuklir dalam hal ini di dalam negeri. Nah, kira-kira tadi kan Pak Asep juga sudah menjelaskan tentang postur Kemenlunya Iran dengan misalnya struktur dasar dan seterusnya. Mungkin Pak Asep masih ingat itu ya. Jadi ada Javad Zarif, kemudian Kerry itu duduk satu meja, ya kan? Dan Kemenlunya Iran itu selalu duduk satu meja dengan negara-negara besar. Jadi segala macam ancaman sanksi itu bisa dibicarakan di meja perundingan. Walaupun perundingan itu sendiri di bawah Trump itu dicabut secara sepihak. Nah, balik lagi pertanyaan saya, kira-kira nih ya, kira-kira Pak Asep nih, teorinya itu pakai apa? Kemudian hasilnya seperti apa? Melihat latar belakang respon saya tadi, kira-kira gimana? Ya, jadi saya kebetulan memang dalam hal ini memakai John Lovell ya dalam foreign policy analysis ya atau analisa kebijakan luar negeri ya. Di mana di teorinya Lovell ini ya, dan ini menjadi fondasi utama di teori disertasi saya ini bahwa uh, terdapat pola logika. Ya, ini pola logika yang menekankan pada kebijakan luar negeri sebagai sebuah strategi untuk memenuhi kepentingan nasional. Dan ini dihasilkan melalui kemampuan pemimpin nasional yang mampu beradaptasi dengan lingkungan strategisnya. Nah, sebelum saya cerita banyak ya tentang ini, perlu juga mungkin saya jelaskan. 5 menit aja Pak Asep ya, masih ada waktu 5 menit. Singkat. Nanti kita bisa perpanjang lagi di lain kesempatan. Banyak. Jadi kan kebijakan sebuah kebijakan luar negeri Iran ini dalam hal ini ya tidak lepas dari alur ya, baik faktor eksternal ya, faktor internal ya, dan juga yang melahirkan studi strategi kebijakan luar negeri Iran. Dan Iran memilih defensif dalam hal ini, atau pertama mempertahankan program pengembangan nuklir Iran, kemudian melakukan strategi penangkalan dan juga melakukan interaksi defensif. Nah, kalau Lovell ini kan gini, kalau dalam teori Lovell, nah ini juga saya disertasi ini juga mencoba ya kalau bahasanya bukan mematahkan ya. Kalau mematahkan terlalu besar ya, atau mencoba mengimbangi bahwa Lovell itu selalu berkata bahwa negara imperior itu pasti selalu akan bersifat akomodatif terhadap negara gitu. Tapi faktanya ya melalui pengembangan ataupun program pengembangan nuklir Iran ini, Iran mampu bersikap konfrontatif. Jadi ada 4 sikap dalam teori Lovell itu, ada adaptif, ada konkordans, ada akomodatif, dan juga ada konfrontatif. Nah, secara teoritis harusnya Iran ini ya akomodatif atau mampu adaptif gitu. Tapi faktanya ya melalui penelitian ini saya bisa menjelaskan bahwa Iran mampu bertahan ataupun bersikap konfrontatif. Ya. Makanya dan ini memang kemampuan ya memformulasikan kebijakan luar negeri ini juga memang butuh dukungannya.
Jadi dan memang Ahmadinejad itu didukung penuh oleh wali faqih ya, uh, Ayatullah Ali Khamenei waktu itu ya. Ayatullah Ali Khamenei ini setiap kali Ahmadinejad berpidato, Ayatullah Ali Khamenei pun ikut menjelaskan, mempertegas bahwa saya mendukung penuh keputusan Presiden Ahmadinejad, dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Iran, khususnya bagi masyarakat Iran yang memang turut mendukung dari kebijakan Iran, walaupun memang ya mengalami embargo dan sebagainya. Baik, baik Pak Asep. Jadi ada 3 teori tadi ya, adaptif, akomodatif, dan konfrontatif. Jadi Iran mampu Itu bersifat lagi concordance. Jadi novel konkordan. itu ya adaptif, eh, konfrontatif, concordance, dan akomodatif. Nah, Konkordan, Iran ini konkordan maksudnya apa nih? Menyesuaikan. jadi menyesuaikan juga, Menyesuaikan. menyesuaikan. Hmm. Ya, Intinya adalah ketika suatu negara itu inferior di hadapan superior, dia lebih cenderung akomodatif dan akomodatif ya karena inferioritas itu mungkin juga karena faktor ekonomi, militer dan seterusnya di betul. hadapan kekuatan besar, kira-kira begitulah. Tapi ini bisa membalikkan fakta. Dan faktanya itu ada sehingga teori itu kemungkinan terbantahkan. Minimal ada satu kasus gitu ya. Ini terbantahkan. Minimal ada satu kasus. Baik Pak Asep, menarik sekali ya pembicaraan kita tentang disertasi Pak Asep yang berhubungan dengan S2 juga tadi, tesis berkaitan dengan sistem kepemimpinan politik di Iran dan juga kebijakan luar negeri terutama kebijakan nuklir Iran pada masa Ahmadinejad. Dan tentunya ini berubah ya, dinamika ini berubah terus pada masa sekarang. Nah, ini perlu diteliti nih Pak Asep. Mudah-mudahan saya doakan Pak Asep bisa meneliti ke sana dan juga ke Baik, Amerika. Jadi dua-duanya diteliti sehingga menjadi Allah, insya Allah. menjadi satu apa ya kajian penelitian yang menarik kemudian kita bisa sosialisasikan. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Pemirsa, audien ataupun viewer dari Yellow Thinker Institute, demikian tadi pembicaraan saya dengan Pak Asep. Semoga Anda mendapatkan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.